Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kajian tahsin kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga langkah kita menuju masjid ini insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama doakan orang-orang yang sedang sakit hari ini, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara kita, jamaah kita yang tahun ini yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian semoga hajinya dijadikan oleh Allah sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting saya mengajak, mari kita sama-sama menjaga ukhuwah, tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai kita bermusuhan, ya, terpecah belah, terutama di antara kita sebagai umat Islam. Jangan mudah teradu domba, terprovokasi, karena sekarang lagi rame-rame, ya, apalagi ketika kita mengikuti media sosial yang luar biasa, sesama umat Islam saling menjelekan, ya, saling bantah-bantahan dan lain sebagainya. Maka untuk itu saya mengajak, yuk kita sama-sama jaga persaudaraan kita, jangan sampai terputus silaturahim kita, tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tahsin Al-Qur'an, yaitu mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid dan makharijul huruf. Minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai dari surah Al-Alaq. Tentang apa? Tentang hamzah wasl, ya. Mengenai tentang hamzah wasl kemarin kita sudah membahas ada 3 cara membaca hamzah wasl. Yang pertama kemarin, hamzah wasl itu dibaca fathah ketika bertemu dengan lam ta'rif. Seperti contohnya lafaz alhamdu, ar-rahmanu, ar-rahimu, ya, dan banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian cara yang kedua adalah hamzah wasl diberikan harkat itu ketika melihat huruf yang ketiga. Ketika huruf ketiga itu diberi harkat fathah, maka hamzah wasl dibaca kasroh. Contoh seperti iqra. Nah, contohnya kemarin dari surah Al-Alaq, ya, ayat pertama menjadi contoh sebagai bacaan hamzah wasl dilihat dari huruf ketiga ketika fathah, berharkat fathah huruf ketiganya, maka hamzah waslnya dibaca kasroh. Kemudian ketika huruf ketiganya berharkat doma, maka hamzah wasl dibaca
doma. Contohnya kemarin seperti udkhuluha. Udkhuluha. Kita hitung huruf pertama hamzah, huruf kedua dal, huruf ketiga kha. Huruf ketiga kha ini diberi harkat apa? Doma. Maka hamzah wasol dibaca doma. Kemudian ketika hamzah wasol, ketika huruf ketiga ini diberi harkat kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Ya. Contohnya seperti apa kemarin? Contohnya apa? Seperti ittabi'u, gitu ya. Baik, mengenai hamzah di sini ada dua. Satu ada hamzah qata, yang kedua ada hamzah wasol. Pak, hamzah qata itu yang bagaimana? Hamzah qata itu secara harfiahnya berarti terputus. Maknanya hamzah qata ini dalam keadaan apapun, baik di tengah, di awal, itu hamzah qata selalu dibaca. Satu, hamzah qata. Kemudian hamzah wasol. Hamzah wasol ini terkadang dibaca, terkadang tidak. Ketika posisinya tersambung dengan kalimat lain, maka hamzah wasol ini dia tidak zohir, maknanya tidak dibaca. Misalkan ini masih contoh hamzah wasol. Misal Isa ibnu Maryam. Coba Bapak cara bacanya gimana? Dibacanya Isa ibnu Maryam. Ketika cara bacanya seperti itu diwaso, disambung dengan kalimat selanjutnya atau disambung dengan ayat sebelumnya, maka posisi hamzah ini dibaca atau tidak? Tidak. Ini contoh dari hamzah wasol, Isa ibnu Maryam. Tapi ketika mengawali di awal ayat, misal Isa waqaf, mengawali ibnu Maryam, dibacanya ibnu Maryam ketika membaca di awal ayat. Tapi ketika posisi hamzah ini berada di tengah atau disambung dengan ayat selanjutnya atau dengan ayat sebelumnya, maka hamzah wasol ini tidak dibaca. Seperti itu. Saya akan kasih contoh, silahkan ditebak. Kalau hamzah qata, sekali lagi, hamzah qata itu tidak berpengaruh berada di awal atau di akhir atau di tengah. Tetap hamzah qata mas selalu dibaca. Seperti silahkan dibaca. Abnai. Abnai. Atau gini, contoh lagi. Silakan dibaca. Innallaha. Selalu dibaca. Atau berada di tengah, misalkan. Silakan dibaca. Kon ja'akum. Tuh hamzahnya itu dibaca. Ini namanya contoh dari hamzah apa disebutnya? Hamzah
koto. Jadi hamzah koto itu baik dia berada di awal ayat atau di tengah ayat, tetap dia dibaca. Beda dengan hamzah wasol. Saya kasih contoh lagi. Misalkan ini kita sambung, innallaha. Coba dibaca. Innallaha astafa. Coba. Mana yang menjadi hamzah koto? Ini atau ini? Inna berarti di sini. Ini namanya hamzah kok. Mana yang menjadi hamzah wasol? Ini. Innallaha astafa. Innallaha jangan lapat istafa. Nah kalau misalkan di wakaf innallah mau mengawali dari sini, cara bacanya gimana? Istofa, ustofa atau atau astofa? Istofa. Coba tebak huruf ketiga di sini apa? To. 1, 2, 3. Berarti huruf ketiga di sini to. To ini berharkat apa? Harkat fathah. Maka ketika kita tadi kembali cara membaca hamzah wasol, yang kedua hamzah wasol diberi harkat melihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Tak kebetulan posisinya lafaz innallaha disambung dengan istofa, maka hamzah di sini tidak dibaca. Berarti innallaha astafa. Coba sekali lagi baca 1, 2, 3. Kalau di sini contoh hamzah apa? Kalau ini hamzah koto. Kalau ini hamzah koto, masih koto. Kalau ini hamzah waso ini mah. Bisa dimengerti? Contoh lagi, tebak. Rabbi ja'alni. Silakan dibaca. Bareng-bareng 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Coba. Ini hamzahnya hamzah apa? Tebak. Hamzah waso atau koto? Hamzah waso. Kenapa? Posisinya bacaannya itu disambung. Robi dengan ij'alni. Tapi kalau misalkan dibacanya misal, ini karena kita lagi belajar. Coba. Dari sini aja. Dibacanya aj'alni, uj'alni atau ij'alni? Ij'al. Tuh. Kenapa dibaca kasroh? Hamzah wasonya. Huruf ketiganya di sini dibaca fa. Mana huruf ketiganya? Huruf apa? Ain. 1 hamzah, 2 jim, 3 ain. Ij'a. Tuh. Ij'a. Maka hamzah waso dibaca kasroh. Bisa dipahami? Tain. Silakan.
Yang mana? Ini? Oh ini. Abnai. A tetap dibaca A, I tetap dibaca I. Hamzah kotok. Kalau misalkan di akhir kalimat, maka dibaca disukun saja. Abna. Kalau di akhir. Kalau posisi berada di akhir kalimat atau karena di waqaf, maka hamzah di sini disukunkan saja. Jadi abna gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini menyambung dari pembahasan minggu yang lalu tentang hamzah wasol. Jadi ada hamzah kotok, ada hamzah wasol. Hamzah kotok walaupun posisinya berada di tengah, di awal, maka tetap posisi hamzah kotok itu dibaca. Berbeda dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol ketika posisinya berada di tengah atau kalimatnya tersambung ya, di wasol, maka bacaan hamzahnya itu tidak dibaca. Baik. Tapi ketika di awal kalimat, maka hamzah wasol dibaca seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemarin Al-A'la. Surat selanjutnya surat apa? Setelah Al-A'la. At-Tin ya. Baik. Kita akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Awas ya. Dari hamzah ke ain. A'udzu. A'udzu. Hamzah ain. A. Hamzah mulutnya terbuka dulu. A. Kemudian ain. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, mamnun agak panjang nanti suaranya udah habis. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, shadaqallahul azim. Wattini. Coba tengok. Ini di sini ada apa? Ada hamzah. Namanya hamzah apa? Hamzah wasol. Tapi kalau misalkan dibacanya dari sini, wawunya misal gak ada. Kalau wawunya misalkan gak ada, dibacanya gimana? At-tin, ya. At-tin. Karena kebetulan di sini sebelumnya ada huruf wawu tersambung, maka hamzahnya dibaca atau enggak? Misalkan wa'atin. Nah, tidak begitu, tapi dibacanya wattini. Wattini wazaitun. Tuh sama. Kalau dibacanya misalkan wawunya dibuang misalkan enggak ada. Berarti dibacanya az-zaitun. Maka di sini disebutnya hamzah apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Kemudian coba tengok alif lamnya di sini disebut alif lam apa? Wattini. Alif lam syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Alif lamnya bertasydid. Atau alif lam bertemu dengan huruf ta. Ya. Jadi ta ini masuk kepada huruf alif lam syamsiyah. Kan huruf alif lam syamsiyah itu ada berapa? Ada 14. Sama seperti alif lam qamariyah, hurufnya 14. Kalau huruf alif lam qamariyah, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau alif lam syamsiyah, tib suma sirahman tafuz tib dani amda su'azani zur syarifan lil kiram. Itu hurufnya. Ya. Alif lam qamariyah sama 14, alif lam syamsiyah pun sama 14. Wattini. Tah kemudian wattini, tini itu di sini hukum apa? Mad. Wattini wazaitun. Wattini wazaitun. Alif lam alif lam. Mad apa? Mad tobi. Kenapa disebut mad tobi? Ada iya sukun diawali dengan huruf atau dengan harkat? Harkat kasroh. Kenapa disebut mad tobi? Karena
ada iya sukun diawali dengan harokat kasroh tuh. Kalau huruf mad itu ada berapa? Huruf mad tiga. Satu, alif sukun diawali dengan harkat fathah. Dua, wawu sukun diawali dengan harkat doma. Tiga, iya sukun diawali dengan harkat kasroh. Jadi huruf matob itu ada tiga. Satu, alif. Dua, iya. Wawu, iya. Nah, kalau alif diawali harkat fathah. Kalau wawu diawali harkat doma. Kalau iya diawali dengan harkat kasroh. Nah, ini kuncinya ini. Maka setiap kalimat atau ayat yang ada huruf madnya itu dibacanya panjang. Tapi nanti tergantung madnya itu mad apa. Kalau mad tobi'i panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Mad badah panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Kemudian mad apa lagi? Mad tamkin 2 harokat. Kalau mad wajib muttasil 5. Kalau mad jaiz munfasil bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 5 harokat. Kan kalau dalam mad jaiz munfasil itu ada 3 tingkatan bacaan. Satu, bisa hader itu 2 harokat. Yang kedua, tadwir itu berapa harkat? 4 harkat. Yang ketiga, tartil itu berapa harkat? 5 harokat. Tapi dalam mad wajib muttasil itu panjangnya 5 sampai 6 harokat. Baik. Wattini wazzaitun. Zai, di sini ada huruf zai. Kalau huruf zai itu dari mana posisi keluaran makhrajnya? Ada 3 huruf, 1 makhraj keluarannya. Zai, shin, jim, ja. Awas. Sin, benar gak? Zai, sin, sod. Ini 1 makhraj. Wazza, azza, assa, asso. Wazzai, ada angin pecahan. Wazzaitun, za, jangan wajjaitun, tapi wazzaitun. Azza, assa, asso. Azza, assa, asso. Zaza walizazna minal muzni walimuzazin zaza. Gitu. Sasawalisasna minal musni walimusasin sasa. Sasawalisasna minal musni walimusasin sasa. Tapi pengucapan sod di sini, sod ini bukan huruf dari bibir, ya. Jadi tidak monyong ngucapinnya, tidak asso, tidak begitu. Asso, ya. Jadi bukan huruf dari bibir, sod mah bukan, ya. Asso, assa, azza, assa,
As-sa. As-sa. Baik. Tah cara ngucapin zai ada keluaran angin pecah. Wazaitun, wazaitun. Jangan wajaitun. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan zim tapi jim, ja, ja. Minasyaitonir rajim. Jangan zim atau azim. Itu pun tidak terlalu begitu. Ya. Baik, wazaitun. Bisa ya cara ngucapinnya ya. Coba bareng-bareng. Wattini wazaitun. Coba. Sekali lagi. Wattini wazaitun. Ya. Tun. Itu hukum apa? Mad arid lis sukun. Kenapa disebut mad arid lis sukun? Mewakofkan di akhir kalimat sebelum mewakofkan ada huruf mad. Huruf mad di sini apa? Wow. Coba panjangnya berapa harakat mad arid sukun? Sama, ada 3 tingkatan bacaan mad arid lis sukun. Pertama bisa tul. Tul itu 6 harokat. 3 tingkatan bacaan mad arid disukun. 1 tul. Tul di sini berapa harokat? 6 harokat. Yang kedua tawasud. Tawasud di sini berapa harokat? 4 harokat. Yang ketiga qasir. Qasir ini berapa harokat? 2 harokat tuh. Kalau 6 harokat berapa alif? 2 alif atau 3 alif? 3 alif. Kalau 4 harokat berapa alif? 2 alif. Kalau 2 harokat 1 alif. Tahwaz zaitun disebut mad arid lis sukun, mewakafkan di akhir kalimat sebelum mewakafkan ada huruf mad. Cara bacanya berapa harokat? Bisa 6 harokat, bisa 4, bisa 2. Jadi sama, ada 3 tingkatan bacaan mad arid disukun. 1 tul. Tul di sini 6 harokat. Yang kedua tawasud. Tawasud ini berapa harokat? 4 harokat. Yang ketiga qasir. Qasir di sini berapa harokat? 2 harokat. Bisa dipahami? Gampang? Menyebutkan hukumnya gampang, bacanya pun gampang, insya Allah ya. Yang penting Bapak Ibu, Al-Quran itu harus sering dibaca. Kalau dibaca insya Allah bisa lancar sambil belajar gitu. Ya, sambil ngikutin belajar. Karena kalau tidak sering ngucapin ini lidah, itu akan kaku. Bapak sudah bisa baca Quran, tapi 1 minggu berhenti, 2 minggu berhenti, kagak baca-baca. Mau baca lagi, akan terasa kaku. Maka biasakan. Dengan membiasakan ngucapin, itu akan melancarkan bacaan kita insya Allah. Sambil kita dibarengi dengan mau belajar. Insya Allah, dengan duduknya kita pada malam hari ini insya Allah, sedikit demi sedikit
ilmu kita bertambah dan mengetahui, memahami, serta kita akan mengetahui tentang penyebutan dari hukum berhukum tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan kemudahan, keistiqomahan kepada kita semua sehingga bacaan Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang paling penting adalah semangat dan keinginan untuk terus belajar. Dengan semangat dan keinginan untuk belajar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Karena sudah banyak terbukti orang-orang yang sudah sepuh, yang tadinya belum bisa membaca huruf, ya, mengenal huruf pun kagak bisa. Karena dia pengen belajar, pengen bisa, terus dia ikutin lagi, belajar lagi, ya, ucapin lagi. Akhirnya apa? Sudah tidak harus dipandu lagi, dia bisa baca sendiri, seperti itu. Karena kuncinya adalah semangat dan keinginan untuk terus belajar. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Atau mau menambahkan, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ngucapin la ilaha illallah. Baik. Cara baca la ilaha, la di sini dibacanya panjang seharusnya. Kan begitu tulisannya. La, kan gini kan? La ilaha illallah. Harusnya panjang. La ilaha illallah. Karena posisinya sedang zikir, biasanya gitu. La ilaha illallah. Tapi tetap secara hukum bacaan harus panjang. La ilaha illallah. Karena biasanya kalau posisi sedang zikir ya begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya boleh-boleh saja. Ya, karena itu sifatnya sedang zikir. Ya, kalau bisa usahakan panjang tetap. La ilaha illallah. Berarti zikirnya santai. Tapi kalau cepat mah kan ya itu gak pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan begitu. Ya, kalau santai mah bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi? Ya, betul. Ada orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi ketika ditanya hukum belum bisa. Ada orang yang ketika ditanya hukum bisa ngejawab, tapi pas membaca belum bisa. Tak kita mah baca bisa, ketika ditanya hukum bisa. Caranya bagaimana? Ya belajar. Ya, caranya kuncinya adalah belajar, seperti itu. Baik, terima kasih karena waktu Isya sebentar lagi. Kita cukupkan sekian untuk malam hari ini. Semoga Allah terus memberikan kekuatan iman, keistiqomahan pada kita semua. Semoga bacaan-bacaan Al-Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.